Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrat Katiri, NIM 123 Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Apa itu penyajian data? Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan data di lapangan yang akan menghasilkan data angka-angka yang disebut dengan data kasar atau raw data, yang dimana menunjukkan bahwa data tersebut belum diolah dengan teknik statistika tertentu. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyajian data statistik dalam bentuk tabel. Penyajian data merupakan suatu kegiatan pembuatan laporan dalam tampilan yang sistematis untuk keperluan menganalisis, sehingga mampu memberikan informasi yang bermakna dan mudah dipahami. Sekarang kita masuk dalam bentuk-bentuk penyajian data dan gambarnya. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel sering kita jumpai di sekolah dan kantor-kantor dinas untuk mengelompokkan suatu data. Apa sih tujuannya? Tujuan dari penyajian data dalam bentuk tabel adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara rinci. Berdasarkan tujuan dan kebutuhannya, ada bermacam-macam jenis penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data yang mengenai satu hal atau satu karakteristik. Sebagai contoh, bisa lihat pada gambar yang tertera di situ. Gambar di situ dia menjelaskan bahwa satu karakteristik saja, yaitu smartphone dan top brand-nya. Yang kedua adalah tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang berisi suatu kajian mengenai hubungan antara dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya, pada tabel yang di samping ini merupakan data penyajian penjualan dan share marketing pada perusahaan laptop. Yang ketiga adalah tabel tiga arah. Tabel tiga arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Yang kedua adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris dan baris kolom, namun tabel ini digunakan untuk menyajikan data yang memiliki lebih dari satu kategori atau pengelompokan. Misalnya, suatu data yang menyajikan dua faktor. Faktor yang satu terdiri atas faktor A dan faktor yang kedua terdiri dalam kategori B, sehingga dapat dibuat daftar kontingensi dengan A menyatakan baris dan B menyatakan kolom. Bisa dilihat pada tabel di atas. Yang ketiga adalah tabel silang. Tabel silang adalah bentuk penyajian data yang dapat memberikan informasi mengenai satu hal atau lebih berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, dasar hasil penelitian yang merupakan hitungan frekuensi dan potensi jumlah karyawan. Yang keempat adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah bentuk tabel yang digunakan untuk menyajikan data yang dikelompokkan dalam suatu interval. Setiap nilai interval mempunyai frekuensi atau banyaknya data. Tabel ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi kategorikal. Distribusi frekuensi numerikal adalah pembagian kelas-kelas yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau secara kuantitatif. Sedangkan distribusi frekuensi kategorikal merupakan pembagian kelas-kelas yang dinyatakan berdasarkan pengelompokan yang dilakukan secara kualitatif. Bisa dilihat pada gambar ini contohnya, ada nilai dan ada frekuensi. Sekarang kita masuk pada data dalam bentuk diagram. Selain tabel, penyajian data juga disebut dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam diagram sering dijumpai dalam bidang ekonomi dan perbankan. Biasanya berisi tentang perkembangan suatu bisnis dan perbandingan kurs mata uang.
Diagram itu sendiri merupakan gambar yang digunakan untuk menyajikan data secara visual dalam penyajiannya. Bentuk diagram masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat memberikan gambaran secara detail. Namun diagram sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama adalah diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis yang menggambarkan perkembangan dan perubahan suatu keadaan. Misalnya bisa dilihat pada tabel ini, misalnya panen padi pada setiap tahunnya. Contohnya pada tahun 2012 panen padi sebesar 200 kilo, sedangkan pada tabel 2018-13 itu sebesar 180, 2014. Yang kedua adalah diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk persegi panjang, tegak, dan persegi panjang mendatar. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan data dalam suatu objek tertentu yang dapat dikategorikan. Ada dua jenis diagram, yaitu diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Diagram batang tegak bisa dilihat pada gambar. Pada sumbu X itu terdapat kota dan sumbu Y adalah suhu. Sehingga batang-batang ini dia menunjukkan pada kota A dia memiliki berapa suhu, pada kota B memiliki berapa suhu, dan berapa C, dan seterusnya. Berikutnya adalah diagram batang mendatar. Bisa lihat pada gambar bahwa pada sumbu X itu ibaratnya frekuensi, sedangkan pada sumbu Y ibaratnya kelasnya. Di sini contoh di sini dia menunjukkan bahwa banyaknya penduduk setiap RT. Sekarang kita masuk pada penyajian data dalam bentuk grafik. Penyajian dalam bentuk grafik pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi, karena dalam bentuk grafik harus didasari pada tabel distribusi frekuensi. Penyajian data dalam bentuk grafik terlihat lebih menarik karena data tersaji dalam bentuk visual. Ada beberapa penyajian data dalam bentuk grafik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah grafik histogram atau grafik batang. Histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram merupakan petak-petak 4 persegi panjang. Sebagai sumbu horizontal, boleh memiliki tepi-tepi kelas, batas-batas kelas, dan nilai variabel yang diobservasi, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensinya. Bisa dilihat pada nilai ujian matematika kelas 12 tahun 2012 sampai 2013 pada gambar di samping. Yang kedua adalah grafik poligon. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi tergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dari cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Bisa dilihat pada gambar di samping. Dia menjelaskan bahwa grafik poligon itu dia yang merupakan garis yang seperti gunung. Itu yang disebut dengan grafik poligon. Yang ketiga adalah grafik kurva. Grafik kurva merupakan grafik kurve. Kurve merupakan perataan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Garis gambar poligon sering tidak rata karena ada perbedaan frekuensi dari data skor, dan data skor itu sendiri mencerminkan fluktuasi simpel. Pembuatan kurve dilakukan dengan meratakan garis gambar poligon yang tidak rata dan terlihat tidak beraturan sehingga menjadi rata. Bisa dilihat pada grafik kurve berikut ini. Yang terakhir adalah grafik garis. Grafik garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bias naik, bias turun. Hal ini akan dapat secara visual melalui garis dalam grafik. Dalam grafik, terdapat grafik vertikal yang menunjukkan jumlah data, yang mendatar menunjukkan variabel tertentu yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang perlu diperhatikan dalam bentuk grafik adalah
ketepatan membuat skala pada gambar vertikal yang akan mencerminkan keadaan jumlah hasil variabel. Bisa dilihat pada gambar grafik garis pada berikut ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh di-sharing. Terima kasih.